Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama di bawah langit yang terasa lengket oleh hawa panas ga. Saya tidak tahu di mana Anda berada sekarang, tapi di sini. Kipas angin berputar malas, seolah-olah ia pun menyerah pada suhu malam ini. Udara bergerak, tapi seperti sup sayur yang sudah terlalu lama di atas kompor. Panasnya melingkari kulit, tidak memberi kelegaan sedikit pun. Saya tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa musim panas bisa menjadi musim yang paling berbahaya, bahkan untuk orang yang sehat sekalipun. Percayalah, Anda mungkin tidak akan bertahan dengan nyaman atau bahkan selamat melalui musim panas yang ekstrem jika tidak tahu bagaimana cara menjinakkannya. Bukan cuma soal keringat yang mengalir atau AC yang mendengung. Panas bisa menyelinap masuk ke dalam tubuh seperti pencuri yang sabar, menguras tenaga, mengacaukan ritme tidur, hingga mematahkan semangat hidup. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton dari kota mana dan jam berapa sekarang. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya akan membawa Anda pada perjalanan yang mungkin terasa seperti sesi nostalgia bercampur penemuan ilmiah. Ingat, ini bukan cerita fiksi belaka. Saya telah berjalan atau kadang berlari dengan tergesa, melewati 6 dekade musim panas. Dari terik sawah saat muda hingga malam-malam mendengarkan keluhan para orang tua di serambi rumah. Dan saya selalu menemukan pola, musim panas datang, dan masalah yang sama pun merayap kembali. Sebagian orang kehilangan selera makan, sebagian lagi mengeluh sulit tidur, beberapa sampai ke rumah sakit karena dehidrasi atau serangan panas. Kadang saya tertawa kecil saat sadar bahwa keluhan itu mirip daftar belanja. Tolong tulis dehidrasi. Tambahkan juga sakit tenggorokan akibat AC. Oh ya, jangan lupa rasa malas makan. Lucu. Kalau tidak memikirkan betapa seriusnya hal itu bagi kesehatan. Pernah juga seorang kakek bercerita kepada saya. Matanya menerawang seperti menatap masa mudanya di tepi sungai. Nah, dulu saya bisa memancing seharian di bawah matahari tanpa terasa panas. Sekarang, 15 menit di halaman. Saya sudah mencari kursi. Itu bukan sekadar cerita getir, itu bukti bahwa umur membawa serta penurunan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu. Namun, tidak semua berakhir dalam kelesuan. Ada kisah yang membuat saya, seorang yang dianggap berpengalaman di kampung saya, tertegun. Kisah ini bukan dari saya sendiri, melainkan dari seorang murid saya, profesor muda yang cerdas, tetapi jauh lebih terorganisir dibanding diriku saat seusianya. Dia memanggil saya lewat telepon, suaranya tergesa. Guru, ibu sudah masuk rumah sakit lagi. Ini ketiga kalinya musim panas ini. Waktu itu malam hari, saya masih ingat aroma teh di cangkir yang belum sempat saya teguk. Cerita itu mengurai benang kusut dari masalah yang saya tahu ada, tapi jarang saya hadapi secara langsung. Ibunya, seorang wanita berusia 77 tahun, setiap musim panas seperti terseret ke dalam lingkaran penderitaan yang sama. Kepanasan, kehilangan nafsu makan, dehidrasi, lalu tubuhnya melemah. Tidak ada yang salah dengan perawatannya secara medis, Dipu. Tapi, tidak ada juga yang menjamin hal itu akan berhenti terulang. Saya duduk lama malam itu, merenung dalam bayangan kepala. Saya melihat barisan wajah-wajah yang pernah saya temui selama bertahun-tahun. Semua orang yang berkata bahwa musim panas adalah musim untuk bertahan, bukan untuk dinikmati. Tidak bisa begini, pikir saya. Kalau benar kadang jawaban untuk masalah besar justru sederhana, maka ia pasti tersembunyi di depan mata kita, menunggu ditemukan. Rasa penasaran saya semakin dalam.
Ada getaran seperti saat anak-anak kita menemukan mainan lama di bawah sofa. Saya tahu ini akan menjadi penelitian pribadi yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan. Saya membayangkan halaman-halaman buku tebal, catatan kuno dari dokter tradisional, dan juga jurnal nutrisi modern yang kadang bahasanya lebih rumit daripada hukum fisika kuantum. Tentu saja saya bertekad untuk menelusuri semuanya. Tidak sekadar membaca, tapi benar-benar menggali apa yang telah dilakukan orang sebelum kita. Orang-orang zaman dulu melewati musim panas tanpa AC, tanpa freezer yang menunggu di dapur. Mereka punya trik alami dan beberapa mungkin sudah dilupakan. Dulu, misalnya, kakek buyut saya punya kebiasaan aneh yang tak pernah saya mengerti. Setiap pagi musim panas, ia memetik daun tertentu dari kebunnya, membilasnya cepat, lalu menumbuknya halus dan meminumnya begitu saja. Waktu kecil, saya mengira itu hukuman. Saya bahkan berdebat dengannya, dan ia hanya menjawab sambil tertawa. Nanti kau tua, kau akan mengerti. Saya baru sadar, mungkin ia memegang salah satu kunci itu. Ada juga fakta yang lebih modern. Tubuh manusia sebenarnya punya mekanisme pendingin internal yang kompleks. Tapi, seperti mesin tua, seiring usia fungsi itu menurun. Jadi masuk akal bila apa yang sukses di usia 20-an tidak lagi cukup di usia 70-an. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mencari cara mengoptimalkannya. Mereka hanya memaksakan tubuh dengan kipas atau AC. Kadang membayar dengan flu musiman atau sakit kepala yang tak jelas penyebabnya. Kembali ke ibu si profesor. Namanya, kita sebut saja Bu Ratna. Ia bukan tipe yang menyerah. Tetapi di musim panas itu, saya bisa memandang dari jauh betapa letihnya ia. Lengan yang dulu berisi kini tampak longgar di balik kain blusnya. Pipinya yang biasanya cerah tampak mengempis karena berat badan yang susut. Ia bercanda bahwa ia diet panas, tapi tawanya lemah dan matanya mengatakan hal lain. Malam demi malam, saya memikirkan satu pertanyaan. Mungkinkah ada kombinasi bahan sederhana tersedia di sekitar kita yang bisa memperbaiki daya tahan tubuh menghadapi panas? Lebih jauh lagi, mungkinkah 5 atau 6 dekade pengalaman saya meracik solusi herbal bisa dirangkai ulang menjadi protokol yang tahan uji ilmiah? Disinilah perjalanan ini benar-benar dimulai. Saya memutuskan mulai esoknya akan berjalan ke perpustakaan kampus, meminta akses ke manuskrip tua dan juga meminjam buku medis terkini. Jika saya harus membaca teori penyeimbangan fluida tubuh pada lansia, diselingi paduan herbal musim panas dinasti Joseon, itu akan kulakukan dengan sepenuh hati. Saya mencatat di buku, musim panas bisa ditaklukkan dengan 5 sekutu dari dapur. Saya belum tahu pasti siapa 5 itu, tapi saya tahu saat menemukannya, saya akan membuat Bu Ratna melihat musim panas dengan wajah baru. Dan mungkin juga membuat banyak orang lain percaya bahwa panas bukan musuh, melainkan fase lain dari siklus kehidupan yang bisa dinikmati. Dan Anda, malam ini, akan menjadi saksi dari pencarian itu. Duduklah santai, siapkan pikiran, mungkin siapkan catatan, karena kita akan masuk lebih dalam ke kisah transformasi ini. Keesokan paginya, saya berangkat lebih awal dari biasanya. Udara belum memasuki fase kompor terbuka, tapi tetap saja gerah. Saya berjalan menuju perpustakaan universitas. Tempat bau kertas tua bercampur dengan aroma pendingin ruangan yang sedikit pengap. Perpaduan yang entah mengapa selalu membuat saya merasa seolah saya sedang mengendap di lorong waktu. Begitu sampai, saya langsung meminta akses ke dua dunia, rak buku pengobatan tradisional yang jarang tersentuh, dan kumpulan jurnal nutrisi modern yang tebalnya seperti bata. Pustakawan, seorang pria muda dengan kacamatanya yang selalu melorot, tampak sedikit terkejut. Anda yakin mau membaca semuanya, Pak?
katanya sambil melirik tumpukan yang mulai memenuhi meja. Saya tertawa kecil dan menjawab, "Anak muda, musim panas ini kita mungkin tidak akan selamat kalau tidak tahu jawabannya." Malam sebelumnya, saya sudah menulis daftar pertanyaan. Apa yang dimakan orang dahulu kala untuk menahan panas? Bagaimana mereka mengatasi kehilangan nafsu makan? Dan apa yang membantu mereka tidur di malam yang gerah? Pertanyaan lain mungkin terdengar kocak bagi orang kebanyakan. Seperti apakah ada daun yang bisa bikin tubuh jadi seperti kulkas portabel? Atau bisa nggak akar tertentu bikin otak percaya bahwa udara lebih sejuk dari kenyataannya? Tapi, dalam penelitian, pertanyaan yang terdengar aneh justru sering mengarah ke jawaban emas. Buku pertama yang saya pegang adalah sebuah manuskrip berbahasa kuno yang membicarakan tentang 5 penyejuk alami. Walau tentu saja sendi bahasanya membuat saya membaca seperti memecahkan kode rahasia. Sementara itu, buku modern di sebelahnya, dengan penuh percaya diri memajang grafik, diagram kimia, dan diagram warna-warni dari molekul yang fungsinya saya bahkan belum ingat namanya. Setelah 2 hari tenggelam dalam tumpukan itu, pola mulai terbaca jelas. Ada kemiripan mencolok antara bahan-bahan tertentu yang disebut di buku tua dengan hasil analisis nutrisi di buku modern. Itu memicu eksitasi. Sebuah titik di kepala saya yang biasa menyala ketika saya berada di ambang menemukan sesuatu. Beberapa jam kemudian, saya duduk tegak dan menuliskan satu kalimat dengan huruf besar di buku catatan. 5 bahan, 5 efek vital. Masing-masing punya peran seperti anggota tim yang berbeda tapi saling melengkapi. Satu menurunkan suhu tubuh, satu melindungi saluran napas, satu menggelitik selera makan, satu mengatur suhu untuk tidur malam, dan satu, saya belum yakin apa tepatnya, tapi analisisnya konsisten mengarah ke efek memperkuat semua bahan lainnya. Langkah berikutnya jelas, uji coba. Saya pulang sambil menimbang risiko. Ini bukan tentang meracik ramuan misterius. Ini tentang menggunakan bahan pangan segar dengan cara yang tepat. Bu Ratna menjadi orang pertama yang terlintas di kepala saya untuk memulai percobaan ini. Bukan hanya karena kondisinya yang mendesak, tapi juga karena ia punya tekad. Meskipun tubuhnya lemah, ia punya semangat mencoba hal baru. Saat saya menjelaskan rencana ini kepada profesor muda, anaknya, dia mengangguk, meski tampak ragu. "Kalau memang aman, saya ikut saja. Guru, ibu sudah mencoba macam-macam. Siapa tahu ini berhasil." Itu kalimat yang cukup untuk membuat saya mengeluarkan daftar belanjaan pertama, bahan nomor 1. Namun, sebelum saya menyebutkan namanya, saya sempat teringat kakek dari tetangga lama di desa. Ia seorang lelaki tua yang gemar memelihara burung perkutut, dan setiap pagi musim panas, ia selalu memberi burung-burungnya daun tertentu bersama makanannya, untuk bikin mereka tetap nyanyi. Ujarnya, "Saya pikir waktu itu dia hanya romantis. Tapi kini, setelah membaca puluhan halaman riset, saya tahu ia paham sesuatu." Bahan pertama ini berasal dari daun berwarna hijau cerah. Aromanya khas, bukan sekadar pelengkap di piring di dalamnya. Menurut jurnal yang saya baca, terdapat senyawa seperti prilil aldehyde dan asam rosmarinat. 2 nama yang kalau diucapkan di warung mungkin akan membuat orang mengira kita sedang memesan minuman mahal dari Italia. Kenyataannya, kedua senyawa ini punya efek fisiologis yang unik. Yang satu membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran panas di tubuh lebih seimbang. Dan yang satu membantu kelenjar keringat bekerja lebih efektif. Tidak terlalu berlebihan, tetapi cukup untuk menurunkan panas tanpa membuat tubuh dehidrasi parah. Saya membawa seikat daun ini ke rumah Bu Ratna. Aroma segarnya menguar ketika saya mencuci dan menyiapkannya. Ia memandang skeptis. "Itu buat apa?" "Buat lalap." Saya menjelaskan cara konsumsinya. Bukan digoreng, bukan direbus sampai layu,
tapi dihaluskan cepat dengan air. Diminum di pagi hari sebelum sarapan. Saya tekankan, kuncinya cepat. Kalau terlalu lama di blender, sebagian zat aktifnya menguap. Hari pertama, beliau mencobanya dengan wajah datar. Hari kedua, ia mengaku malam sebelumnya agak lebih nyenyak. Hari ketiga, ia berkata sesuatu yang membuat kami semua menatap. Aneh, panasnya nggak nyiksa seperti biasanya. Mungkin ini hanya sugesti. Saya berpikir dalam hati. Tapi di hari keenam, anaknya melapor bahwa ibunya mulai mau duduk di teras pagi hari, menikmati udara. Dulu udara itu baginya hanya berarti gelombang panas yang bikin lelah. Perubahan ini bukan mukjizat instan, tapi ia cukup nyata untuk membuat saya semakin yakin kita berada di jalur yang benar. Saya pun mulai mengingat satu peristiwa belasan tahun lalu. Seorang nenek di kampung saya yang selalu mengeluh tubuhnya terasa seperti kompor di musim panas. Pernah menceritakan bahwa sejak ia punya kebun kecil dan rutin mengunyah beberapa lembar daun yang sama setiap pagi, ia jarang sekali pusing atau dehidrasi. Saya waktu itu hanya tertawa, mengira itu sekadar kebetulan. Tapi ternyata, ingatan itu kini menjadi potongan puzzle yang pas di tempatnya. Sementara itu, saya tetap menyimpan rasa penasaran pada bahan kedua. Jika bahan pertama ini ibarat jalan keluar bagi panas tubuh, bahan berikutnya harus menjadi perisai pelindung dari hal-hal eksternal semacam udara dingin AC yang sering menjadi musuh bagi orang dengan saluran napas sensitif. Dan itulah tujuan saya malam itu, duduk di meja kayu sambil membuat daftar bahan uji tahap berikutnya. Perjalanan baru dimulai, dan di luar sana musim panas masih akan panjang. Pagi berikutnya, saya kembali memutari pasar tradisional kota. Tidak ada penelitian yang bisa maju tanpa turun langsung ke dunia nyata, dan bagi saya, dunia nyata itu penuh warna, aroma, dan suara pasar yang riuh. Calung tukang sayur berdenting, pedagang memanggil pembeli dengan dialek khas, dan wangi rempah bercampur bau ikan asin yang terlalu berani. Tujuan saya sederhana, menemukan bahan kedua, yang menurut semua referensi saya, harus bekerja layaknya tirai tipis yang melindungi saluran pernapasan dari gangguan. Bukan hanya polusi, tapi juga udara kering dan dingin dari AC yang bisa membuat tenggorokan teriritasi. Saya sudah membacanya dalam manuskrip tua. Akar berpori membawa kesejukan bagi napas dan menenangkan dada yang berat. Bahan ini tidak asing bagi banyak rumah tangga. Bahkan, beberapa orang mungkin hanya mengenalnya sebagai bahan sayur sup atau acar. Sungguh rendah hati, tapi menyimpan kekuatan yang cukup mengejutkan. Para peneliti modern mengungkap bahwa di dalam jaringan renyahnya terdapat mucin, zat lengket alami yang sebenarnya baik hati, seperti pelindung transparan yang melapisi tenggorokan dan bronkus. Bukan itu saja, ada pula tanin, senyawa berasa sepat yang bisa menenangkan jalur pernapasan yang terlalu aktif, terutama saat batuk tak henti. Saya membayangkan reaksi Bu Ratna nanti. Jadi, saya harus makan ini mentah-mentah. Ya, memang harus. Merebusnya terlalu lama bisa menghancurkan misi kita. Tentu saja, untuk membuatnya lebih mudah ditelan. Saya punya taktik, dihaluskan dengan air, dan mungkin sedikit tambahan manis alami seperti madu atau perasan buah yang sepadan. Bertemu kembali dengan Bu Ratna di teras rumahnya. Saya menjelaskan sambil meletakkan potongan bahan segar itu di atas piring. Dia mengamati dengan tatapan penuh tanda tanya. Akar ini saya biasanya masak asam manis, ujarnya. Nah, sekarang kita akan masak versi blender. Saya membalas. Ia tertawa, lalu setuju mencoba. Hari pertama, ia merasakan sensasi agak kental di tenggorokan.
dan berkata seperti bisa merasakan perlindungan itu. Hari kedua, ia mulai menggunakan AC dengan waktu lebih lama tanpa muncul batuk seperti biasanya. Hari ketiga, anaknya menelepon saya dengan nada hampir senang campur heran. Bu, sudah tidak terbangun tiap malam karena batuk, guru. Perubahan itu membuat saya teringat sebuah seminar kedokteran beberapa tahun silam. Seorang peneliti dengan semangat tinggi menjelaskan betapa masalah pernapasan pada lansia seringkali bukan hanya akibat virus atau bakteri, tapi juga respon tubuh terhadap udara dingin yang tidak terkendali. Ibaratnya, kita bisa saja hidup di daerah tropis, tapi kalau tidur malam dengan AC langsung menghadap tubuh, efeknya seperti tinggal di kabin kutub tanpa baju tebal. Bahan kedua ini, dengan segala kesederhanaannya, menjadi garda depan, mengingatkan saya pada kearifan orang tua dulu yang selalu menyediakan sepanci sup akar ini di dapur ketika musim hujan atau udara lembab. Mereka mungkin tidak tahu istilah mukoproteksi, tapi mereka tahu rasanya kapan tubuh perlu dilapisi perlindungan lembut dari dalam. Saya memutuskan menambahkan sedikit catatan pribadi di jurnal. Pada tahap ini, Bu Ratna sudah mulai tersenyum lebih sering. Tidak lagi merasa musim panas ini hanya soal bertahan hidup. Sering saya temukan ia sudah duduk membaca artikel atau memangkas pohon hiasnya di pagi hari. Memang belum longgar sepenuhnya, tapi ia telah berdamai dengan udara. Tapi ada satu hal mengusik pikiran saya. Bahkan ketika bahan kedua mulai menunjukkan hasil nyata, bagaimana dengan masalah yang membuat banyak orang kehilangan semangat hidup di musim panas, yaitu hilangnya nafsu makan, tak peduli seberapa terjaga hidrasi atau saluran napas. Jika tubuh enggan menyambut makanan, perlahan energi akan surut, otot melemah, dan semangat pun ikut memudar. Saya teringat pada sebuah percakapan di teras pos ronda. Ketika saya masih remaja, seorang kakek berkata sambil menyeruput kopi pahit, "Nak, makan itu bukan cuma untuk hilangkan lapar. Makan itu pesan untuk tubuh, bahwa kita mau hidup. Di musim panas, pesan itu sering terputus karena rasa panas dan tak nyaman. Bahan ketiga yang saya cari harus bisa menyalakan kembali pesan itu." Dalam catatan kuno, ia disebut sebagai akar penggugah lidah. Aromanya tajam bila mentah, tapi bisa diubah menjadi lebih ramah lidah. Di dunia modern, akar ini dianggap sebagai kombinasi unik antara penunjang pencernaan dan probiotik alami. Kandungan saponinnya membantu merangsang produksi cairan pencernaan, memperlancar pemecahan makanan. Sedangkan serat khasnya mendukung flora usus yang sehat. Masalahnya, rasanya tidak ramah bagi kebanyakan orang. Terlalu getir jika diproses sembarangan, maka penyiapan yang tepat menjadi kunci. Perendaman dengan garam untuk mengeluarkan getah pahit, pembilasan berulang, lalu penggabungan dengan buah segar yang manis alami untuk menolak persepsi negatif dari lidah. Saya kembali menulis daftar eksperimen dan menandai hari berikutnya sebagai awal uji bahan ketiga. Kalau bahan pertama adalah jalan keluar, panas. Bahan kedua, pelindung bernapas. Maka bahan ketiga ini adalah pembawa kabar gembira untuk selera makan yang hilang. Menarik bahwa kelima bahan ini, yang tadinya rasanya seperti permainan teka-teki yang tidak nyambung, mulai terasa seperti orkestra yang siap dimainkan. Dan Bu Ratna, tanpa disadari, sudah mulai masuk ke dalam simfoni percobaan ini. Di akhir hari pasar itu, saya duduk di warung kecil, meminum teh hangat meskipun udara panas, kebiasaan yang bagi sebagian orang mungkin aneh. Tapi bagi saya seperti menulis tanda koma, bukan titik. Masih banyak kalimat yang harus saya teruskan. Dan yang berikutnya akan dimulai dengan akar ketiga yang mampu membangunkan lidah yang tertidur. Esoknya, saya sudah berdiri di depan lapak sayur yang dipenuhi akar-akar panjang berwarna putih pucat. Bahan ketiga yang saya cari ada di sana. Sebagian sudah dibersihkan,
Sebagian masih berlumuran sedikit tanah, seolah baru diangkat dari kebun beberapa jam sebelumnya. Pedagangnya, seorang ibu tangguh dengan suara lantang, menatap saya sambil bertanya, "Mau yang pahitnya masih nendang atau yang sudah manis?" Saya tersenyum dan menjawab diplomatis, "Yang tengah-tengah saja, Bu, biar nggak kabur pasien saya nanti." Akar ini punya reputasi yang agak menakutkan bagi mereka yang pertama kali mencicipi mentah-mentah. Rasanya getir, seperti teguran sopan yang terlalu jujur. Tapi saya tahu rahasia untuk menaklukkannya: garam, air dingin, dan waktu. Dengan perendaman sekitar setengah jam, diikuti pembilasan berulang, rasa getir itu melemah, memberi ruang bagi aroma segar yang bisa dipasangkan manis alami dari buah seperti pir atau apel. Saya membawa pulang beberapa batang di dapur Bu Ratna. Saya memotong-motongnya dengan hati-hati sambil bekerja. Saya menceritakan manfaatnya, kandungan saponin untuk merangsang produksi enzim pencernaan, inulin untuk menumbuhkan bakteri baik di usus. Kalau perut senang, mulut pun semangat. Saya menambahkan. Bu Ratna mengangguk dengan ekspresi tidak sepenuhnya yakin. Tapi jelas, ia menghargai penjelasan itu. Hari pertama, campuran akar ini dengan buah pir dan sedikit madu, ia minum sambil sedikit meringis. Tetapi habis. Hari keempat, ia mulai berkata, "Aneh, sekarang saya merasa menunggu sarapan." Hari ketujuh, nada suaranya riang ketika melapor ke anaknya bahwa ia makan siang dengan porsi yang normal lagi. Itu hal sederhana, namun saya tahu betapa pentingnya. Saya kembali teringat pada satu pengalaman anak kos zaman kuliah. Teman sekamar saya waktu itu bisa lupa makan karena sibuk tugas. Begitu ia kehilangan nafsu makan, tubuhnya benar-benar drop. Saya baru paham bahwa makan itu bukan hanya soal perut lapar, tetapi juga merupakan ritual normalitas yang kalau hilang, memengaruhi seluruh perilaku dan mood seseorang. Sama halnya dengan Bu Ratna, mengembalikan selera makannya seperti mengembalikan sumbu lampu agar nyalanya stabil. Setelah selera makan mulai membaik, perhatian saya beralih ke satu masalah yang bahkan orang dengan perut kenyang tetap keluhkan di musim panas: tidur yang buruk. Malam gerah, keringat menempel di kulit, terbangun berkali-kali, lalu pagi tiba dengan tubuh lebih lelah dari sebelumnya. Bagi lansia, masalah ini bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga menguras energi, memengaruhi sistem imun, hingga memperburuk kesehatan jantung. Bahan keempat dalam catatan saya justru menimbulkan tanda tanya ketika pertama kali saya menemukannya di literatur. Akar hangat yang biasanya dipakai untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Saya hampir mengabaikan referensi itu, tapi kemudian terpikir, mungkin fungsi bahan ini bukan untuk membuat tubuh panas, melainkan untuk menyeimbangkan sirkulasi sehingga tidur jadi lebih nyenyak. Senyawa kuncinya, gingerol dan shogaol, terkenal meningkatkan aliran darah, membuat distribusi suhu tubuh lebih merata. Hasil akhirnya, kepala terasa lebih sejuk, kaki lebih hangat, dan itu persis kondisi yang dibutuhkan otak untuk memulai tidur dalam. Saya memutuskan untuk memberi kesempatan padanya. Malam itu, saya membawa sebongkah akar tersebut ke rumah Bu Ratna, memotongnya sebesar ibu jari, menghaluskannya cepat dengan air hangat, lalu menambahkan sedikit madu. Instruksinya jelas, minum ini sekitar jam 8 malam. Bukan lebih dari itu, agar tubuh punya waktu menyesuaikan. Ia meneguknya sambil berkata, "Rasanya seperti ada api kecil, tapi enak." 3 hari kemudian, ia tersenyum ketika saya datang. Saya tidur jam 11, bangun jam 6. Tidak sekalipun terbangun tengah malam. Minggu berikutnya, ia bahkan berkata malam-malamnya kini seperti berlayar di danau tenang. Bagi saya, itu bahasa penyair yang menandakan terapi ini bekerja. Efek dari bahan keempat ini juga lucu dalam satu hal. Ternyata ia membuat Bu Ratna mulai mematikan televisi lebih awal. Sebelumnya, ia tipe penonton sinetron akhir malam.
Tapi kini ia memilih duduk di beranda sambil mendengarkan suara malam sebelum minum ramuan, lalu tidur. Perubahan kebiasaan ini mungkin sama pentingnya dengan ramuan itu sendiri. Ritual tenang sebelum tidur memang dikenal para peneliti sebagai faktor utama kualitas tidur. Kini, hanya tinggal satu bahan terakhir di daftar saya, yang perannya seperti konduktor orkestra, menyatukan semua efek dari 4 bahan sebelumnya menjadi simfoni utuh. Dalam catatan kuno, disebut sebagai buah asam yang memadamkan panas jahat dan mengikat khasiat. Dan di literatur modern, kaya akan asam sitrat serta antioksidan yang luar biasa. Seharian saya memikirkan bagaimana membawakannya pada Bu Ratna. Karena jika bahan ini berhasil, maka seluruh perjalanan panjang dari daun aromatik, akar pelindung, akar penggugah, dan akar penyeimbang tubuh itu akan menemukan klimaksnya. Saya ingin momen itu tepat, sebagaimana konduktor yang mengangkat tongkatnya di awal lagu penutup. Saya tahu pembaca catatan kuno akan tersenyum ketika saya mengatakan bahwa bahan kelima ini bukan hanya buah biasa. Warnanya hijau ketika muda, berubah menjadi kuning keemasan atau bahkan kemerahan ketika matang penuh. Aromanya tajam, manis bercampur asam, cukup untuk membuat air liur mengalir hanya dengan membayangkannya. Di masa lalu, ia digunakan untuk membuat minuman penyegar rumah tangga atau difermentasi menjadi sirup untuk mengobati gangguan pencernaan ringan. Tetapi dalam penelitian nutrisi modern, potensi sebenarnya jauh lebih luas. Kandungan asam sitratnya, sitrik acid, dan asam malat yang tinggi adalah kunci 2 fungsi penting. Pertama, membantu tubuh memecah asam laktat dan residu metabolik lain yang menumpuk di otot ketika cuaca panas memaksa tubuh bekerja lebih keras. Kedua, ia memfasilitasi penyerapan berbagai nutrisi dari bahan lain, yang artinya daun aromatik kita bekerja lebih efektif. Akar pelindung napas berfungsi lebih optimal. Akar penggugah selera makan bisa terasa manfaatnya sepenuhnya. Dan akar penyeimbang suhu untuk tidur bisa menunjukkan kemampuannya maksimal. Saya menemukannya di pasar pagi, terselip di antara jeruk nipis dan tomat. Penjualnya mengangkat alis ketika saya membeli dalam jumlah lumayan banyak. "Bikin sirup, Pak?" tanyanya. Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Bikin hidup lebih segar." Sampai di rumah Bu Ratna, saya mempersiapkannya dengan hati-hati, mencuci bersih, membelahnya, membuang biji kerasnya, dan mengambil hanya daging buah yang segar. Saya haluskan bersama air dingin, kali ini tanpa tambahan madu, agar rasa asam manis aslinya terjaga. Bagi penggemar rasa segar, minuman ini adalah kabar bahagia di tengah hawa terik. Bagi Bu Ratna, saya tahu ini akan menjadi ujian terakhir dari kombinasi kita. Kami menyusun rutinitas baru. Pagi hari, sebelum sarapan, ia meminum campuran daun aromatik, akar pelindung napas, akar penggugah selera makan, dan buah penyatu efek ini. Malamnya, pukul 8 tepat ia mengonsumsi ramuan akar penyeimbang suhu untuk tidur. Semua dalam porsi yang saya hitung cukup aman untuk tubuhnya, dengan penyesuaian bertahap agar ia tidak merasa terpaksa. Hari-hari awal terasa seperti melodi yang mulai membangun ritme. Setelah seminggu, ia melaporkan bahwa tubuhnya terasa ringan, seperti berjalan tanpa membawa ransel penuh batu. Napasnya stabil saat berjalan ke warung. Ia menghabiskan porsi makan tanpa setengah hati, dan malam-malamnya diwarnai tidur pulas yang membuat wajahnya kembali segar di pagi hari. Setelah 2 minggu, ia bercanda kepada anaknya, "Kalau begini terus, aku bisa ikut lomba lari RT." Transformasi Bu Ratna menjadi pembuktian bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk saya. Bertahun-tahun saya mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman, namun jarang menyatukannya menjadi satu sistem yang tertata. Kali ini, 5 bahan itu menjadi semacam orkestra penyembuh musim panas
di mana setiap instrumen, dari aroma daun segar hingga panas lembut akar tidur, bekerja harmonis. Menariknya, efeknya tidak hanya pada fisik. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Cahaya antusias yang biasanya pudar ketika bulan-bulan panas datang, kini menyala kembali. Ia mulai merencanakan kegiatan di luar rumah, bahkan saat suhu siang menyentuh angka yang biasanya membuatnya bersembunyi di balik tirai. Ia menemani cucunya berenang, berkebun di halaman, bahkan menghadiri arisan sore tanpa keluhan tentang panas. Saya mencatat semua itu secara teliti, bukan hanya agar bisa membagikan kepada orang lain, tetapi juga agar menjadi pengingat pribadi bahwa solusi hidup seringkali ada di meja makan kita sendiri. Suatu pagi, saat kami duduk di teras dengan gelas jus buah penyatu efek di tangan, Bu Ratna berkata, "Saya pikir saya tidak akan pernah lagi bilang bahwa musim panas itu indah, tapi ternyata, kalau tahu caranya, ya, seperti ini rasanya." Kalimat itu sederhana, namun bagi saya, beratnya setara seluruh tumpukan buku yang saya teliti. Di fase ini, saya juga menyadari pentingnya menjaga persistensi. Banyak orang merasa antusias di awal mencoba sesuatu, lalu kehilangan disiplin ketika kegiatan itu jadi repetitif. Tetapi, untuk musim panas dan, saya kira, untuk hidup, kesehatan tidak bisa diserahkan pada semangat sesaat. Kuncinya ada pada konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari, sambil tetap menyesuaikan dengan perubahan tubuh. Sekarang, ketika rutinitas itu saya sampaikan kepada orang lain, saya menyebutnya 5 sahabat musim panas. Satu membantu darah mengalirkan sejuk, satu melapisi napas, satu membangunkan lidah, satu mengantar tidur, dan satu lagi menyatukan semuanya. Dan saya menyelipkan catatan, tidak ada yang benar-benar baru di sini. Semua sudah dikenal manusia selama berabad-abad. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana kita menyatukannya, menghormati takaran, waktu, dan tujuan setiap bahan itu. Melihat Bu Ratna yang kini menanti musim panas seperti menanti tamu istimewa, saya merasa pekerjaan ini worth it. Bukan cuma soal mengalahkan panas, tapi tentang merangkulnya tanpa rasa takut. Dan jika seorang wanita di usia senjanya bisa melakukannya, apa alasan kita yang lebih muda untuk tidak mencoba? Rutinitas 5 sahabat musim panas yang kini dijalani Bu Ratna perlahan menjadi pola hidup baru, bukan sekadar program uji coba yang saya awasi. Setiap pagi, bunyi blender menjadi seperti lonceng pembuka hari, daun aromatik, akar pelindung napas, akar penggugah selera, dan buah penyatu efek berbuih segar dalam gelas kaca. Sungguh sederhana, tapi entah mengapa suasananya seperti persiapan sebuah pesta kecil. Warna hijau, putih pucat, kuning, berpadu menjadi palet alami yang memikat mata sebelum menyegarkan tenggorokan. Anaknya bercerita pada saya bahwa ibunya mulai bangun pagi dengan niat, bukan karena jadwal. Sebelumnya, ia sering baru bangkit setengah malas, menghindari panas matahari. Kini, ia justru membiarkan sinar pagi masuk melewati tirai sambil menanti minumannya selesai di blender. Bahkan, ia mulai menyusun jadwal menanam sayuran di halaman, daun aromatiknya sendiri. Katanya, biar nggak bolak-balik pasar. Kali pertama saya melihat perkembangan ini, saya benar-benar teringat pada pengalaman saya mengamati orang-orang tua di desa dahulu. Mereka memiliki kebiasaan kecil yang baru saya sadari belakangan, merupakan bentuk micro habit, menjaga tubuh di musim panas, duduk menghadap timur di pagi hari untuk hangat ringan, minum ramuan dari kebun, lalu beraktivitas tanpa buru-buru. Itu bukan sekadar tradisi, itu strategi adaptasi. Ada satu peristiwa menggelitik yang menyertai minggu ketiga rutinitas Bu Ratna. Suatu sore, ia datang ke balai warga untuk ikut menata kursi sebelum acara arisan. Seorang tetangganya yang mengenalnya sebagai orang yang menghilang tiap musim panas berseloroh, "Bu, kok sekarang sering kelihatan?"
Bu Ratna menjawab sambil menepuk gelas minuman yang dibawanya. Rahasia dapur, Pak, bukan rahasia negara. Mereka tertawa, tapi saya tahu ia menanggapi pertanyaan itu dengan bangga. Selain membawa manfaat pada tubuh, rutinitas 5 bahan ini ternyata memberi efek sosial. Orang-orang mulai menanyakan resepnya. Dan dengan senang hati, Bu Ratna menceritakan versi ringan, tanpa terlalu teknis soal senyawa kimia. Itulah hal menarik dari pendekatan alami ini. Mudah dibagikan, tidak penuh instruksi yang membingungkan. Malam tetap jadi momen favoritnya. Akar penyeimbang suhu ia sambut seperti ritual meditasi. Sekitar pukul 8, ia duduk di kursi rotan, menghirup aroma kandungan hangat yang segera akan ia tenggak, lalu meminum perlahan sambil menutup mata. Setiap kali saya bertanya bagaimana tidurnya, ia menjawab bervariasi, tapi selalu diikuti senyum. Nyenyak seperti waktu saya berumur 30-an. Atau, mimpi saya sekarang lucu-lucu, mungkin karena badan saya santai. Dari sisi pengamatan saya, pola efeknya semakin jelas. Minggu pertama, gejala panas berlebih seperti pusing dan cepat lelah mulai reda. Minggu kedua, nafsu makan dan mood meningkat. Minggu ketiga, kualitas tidur membaik. Minggu keempat, keseluruhan vitalitas meningkat. Bu Ratna tampak lebih ringan melangkah. Wajahnya memancarkan energi. Ini bukan sekadar parameter medis, ini parameter kehidupan. Namun, sebagai orang yang telah menghabiskan waktu berdekade-dekade menyaksikan naik turunnya kesehatan orang-orang di sekeliling saya tahu bahwa satu musim panas yang sukses tidak berarti kita bisa lengah musim berikutnya. Tubuh terus berubah, kebutuhan pun bergeser. Maka, di minggu kelima, saya mulai mengajari Bu Ratna untuk membaca sinyal tubuhnya sendiri. Kapan harus mengurangi dosis akar penyeimbang bila cuaca sedikit lebih sejuk? Kapan harus menambah daun aromatik ketika uap panas terasa lebih menekan? Poin ini penting. Rutinitas sehat yang baik bukanlah kekakuan yang dipaksakan, melainkan sistem yang adaptif. Saya bahkan menyarankan Bu Ratna menyiapkan buku catatan kecil hanya untuk musim panas. Mencatat reaksi tubuhnya setiap hari dari rasa haus, kualitas tidur, hingga suasana hati. Kalau suatu saat kamu lupa resepnya, buku ini akan mengingatkanmu, kata saya. Ia mengangguk serius. Menariknya, buku catatan itu kemudian menjadi dokumen kecil yang juga saya baca. Dari situ, saya menemukan fenomena menarik. Setiap kali ia minum campuran pagi dengan lebih sabar, mengunyah sedikit seratnya, bukan sekadar meneguk seperti minuman kemasan. Efek kenyang dan energinya bertahan lebih lama. Artinya, cara mengonsumsi pun memengaruhi hasil. Di titik ini, saya merasa layak menyebut semua ini sebuah orkestrasi nyata. Setiap bahan punya nada dan perannya masing-masing. Daun aromatik yang memulai hari dengan kesejukan. Akar pelindung napas yang menjaga rongga dada bebas dari kekeringan. Akar penggugah selera yang mengundang energi masuk. Akar penyeimbang suhu yang mengantar tidur. Dan buah penyatu efek yang memastikan semua harmoni bisa terdengar jelas. Tanpa satu saja, musiknya terasa kurang. Ketika saya berbagi pengalaman ini di forum kecil dengan beberapa rekan peneliti herbal, diskusinya pun memanas. Ada yang mengajukan pertanyaan teoretis. Apakah efeknya akan sama di iklim non-tropis? Atau bagaimana jika salah satu bahan diganti dengan spesies serupa tapi berbeda? Perdebatan akademis itu menyenangkan. Saya menyimpan jawabannya untuk riset lanjutan. Tapi di hati kecil saya tahu hasil yang saya lihat di Bu Ratna tidak bisa disangkal. Menjelang akhir musim panas, Bu Ratna mengundang saya makan siang di rumahnya. Meja terisi lauk segar, sayur, dan tentu saja segelas minuman rutinitasnya di sisi piring. Ini musim panas pertama setelah sekian lama di mana saya berharap bulan panasnya agak lebih panjang. Katanya, saya tertawa. Hati-hati,
nanti matahari dengar dan mengabulkan. Kalimat itu ringan, tapi artinya dalam. Rasa takutnya terhadap panas telah berubah menjadi penerimaan, bahkan sedikit rasa sayang. Dan mungkin disitulah rahasia terbesar dari 5 sahabat musim panas ini. Bukan hanya mengubah tubuh, tapi juga mengubah hubungan kita dengan musim itu sendiri. Akhir musim panas tiba seperti undangan tak resmi untuk menutup babak panjang percobaan ini. Tapi, alih-alih menurunkan tempo, Bu Ratna terlihat semakin aktif. Saya mau pastikan, walaupun musim panas selesai, hasil kerja keras beberapa bulan ini tetap bertahan. Ujarnya sambil merapikan topi lebar di kepalanya. Saya mengangguk setuju. Mempertahankan kebiasaan lebih sulit daripada memulainya. Kami duduk di teras rumahnya, ditemani segelas campuran pagi yang ia siapkan sendiri. Saya sudah hafal resepnya, bahkan tahu mana yang harus banyak kalau hari sangat terik. Katanya, ada kebanggaan halus di nadanya, seperti anak sekolah yang berhasil menghafal rumus sulit tanpa contekan. Dengan menyeruput minumannya, ia memulangkan ingatan saya ke titik awal. Telepon tergesa profesor muda itu, rasa khawatir, pencarian di buku-buku, pencocokan antara naskah kuno dan jurnal modern. Perjalanan panjang ini selalu terasa linear dalam ingatan saya. Tapi ketika diputar ulang di kepala, banyak persimpangan kecil yang sebenarnya menentukan arah. Misalnya, keputusan untuk tidak hanya fokus pencegahan dehidrasi, tetapi juga kualitas tidur. Atau keberanian menggabungkan bahan yang karakternya berlawanan, akar hangat di musim terik, hanya karena logika sirkulasi suhu tubuh memberi peluang keberhasilan. Bu Ratna mengaku yang paling ia nikmati dari rutinitas ini bukan hanya hasil fisiknya, tapi juga rasa terhubung kembali dengan ritme harian yang teratur. Pagi, minum campuran itu sambil lihat halaman. Malam, akar hangat sebelum tidur. Rasanya hari saya punya pembukaan dan penutup yang jelas. Tuturnya, saya tahu, bagi banyak orang, struktur seperti itu memberi rasa aman, bahkan terapeutik. Ada pula bonus yang tak saya duga. Ia kini lebih suka membuat menu berbahan segar untuk keluarga. Secara tidak langsung, cucu-cucunya ikut menikmati manfaat dari eksperimen ini. Saya pernah melihat seorang cucunya memotong daun aromatik di kebun, lalu memprotes dengan logat polos. Nenek, jangan lupa campurin sama buah asam itu, biar rasanya ajaib. Dan benar saja, mereka minum tanpa drama. Di tengah cerita ini, saya membawa pikirannya dan pikiran saya sendiri menuju filosofi sederhana. Panas musim bukanlah musuh, melainkan fase alam yang memberi kita kesempatan melatih ketahanan, kecerdikan, dan kesabaran. Kita hanya perlu mengenali bahasa tubuh kita dan memahami elemen yang mempengaruhinya. Saya teringat pada satu sesi diskusi daring dengan sekelompok peneliti herbal dan praktisi medis. Salah satunya, seorang dokter paru, tertarik dengan bagian akar pelindung napas. Kalau konsep ini disesuaikan untuk pasien perkotaan yang terpapar polusi, bisa jadi game changer. Katanya, pernyataan ini membuka ruang riset lebih luas. Ada potensi adaptasi, misalnya mengganti bahan tertentu sesuai ketersediaan lokal atau kondisi spesifik. Namun, bagi Bu Ratna, kompleksitas ilmiah itu cukup dilihat melalui lensanya sendiri. Kalau saya bisa sehat begini, ya dijalani saja. Terserah orang mau sebut metode atau eksperimen, bagi saya ini teman. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa teman-teman di lingkarannya dapat mencoba tanpa merasa terbebani. Ia bahkan mulai membuat daftar belanja mingguan untuk membantu tetangga yang ingin mencoba, semacam starter pack musim panas yang isinya 5 bahan pokok. Saya tertawa kecil saat ia menunjukkan daftar itu, rapi, dengan keterangan warna, waktu konsumsi, bahkan tips kecil yang ia modifikasi sendiri. Kalau buah asamnya terlalu kuat, kasih es batu, jadi segar lebih lama. Tulisnya, kreativitasnya berkembang.
Dan itulah inti dari penguasaan kebiasaan, kemampuan memodifikasi agar tetap relevan. Menjelang sore, hawa mulai meninggi walaupun kalender sudah memasuki awal musim semi. Kami duduk lebih lama di teras, mendiskusikan rencana untuk tahun depan. Ia ingin menanam sendiri sebagian besar bahan. Selain hemat, panen sendiri memberi rasa puas. Ucapnya, saya setuju. Dan diam-diam berpikir ini akan menambahkan satu lapis manfaat baru. Melibatkan tubuh dalam proses mendapatkan bahan. Ternyata juga meningkatkan hubungan emosional dengan makanan itu sendiri. Perjalanan ini membuat saya menyadari bahwa transformasi di musim panas tidak melulu berbentuk pelarian dari panas. Kadang, kunci yang sebenarnya adalah melakukan perundingan damai dengan kondisi itu melalui dukungan alam. Rutinitas ini, seperti jabat tangan yang kukuh antara tubuh dan musim, menghasilkan kesepakatan. Saya terima hangatmu. Kamu tidak harus menghancurkan energiku. Musim panas akan kembali, dan ketika itu terjadi, Bu Ratna sudah siap, dan saya juga siap untuk menemukan lebih banyak cerita seperti ini. Karena setiap orang punya pola unik tubuhnya sendiri untuk diterjemahkan. Yang pasti, 5 sahabat musim panas ini sudah membuktikan diri sebagai paspor kecil menuju musim yang bisa dinikmati, bukan dihindari. Beberapa minggu setelah suhu mulai turun, ritme Bu Ratna tetap terjaga, walau udara tidak lagi menekan seperti di puncak musim panas. Ia tetap menjalankan hampir seluruh rangkaian 5 sahabat setiap hari, hanya sedikit mengurangi porsinya sesuai kebutuhan tubuh. Ada sesuatu yang ia rasakan ketika melewatkan satu bahan, ibarat orkestra yang kehilangan satu alat musik, harmoninya terganggu. Saya memperhatikan bahwa keberlanjutan pola ini bukan hanya karena efek fisiknya, tapi juga karena hubungan emosional yang terbentuk. Ia pernah berkata, "Kalau saya menyiapkan minuman pagi, rasanya seperti saya memberi salam dulu pada tubuh saya." Kalimat itu menggambarkan esensi pendekatan ini. Makanan bukan sekadar bahan bakar, tetapi interaksi penuh makna antara kita dan tubuh kita. Suatu sore, kami duduk membahas kemungkinan membagikan rutinitas ini kepada lebih banyak orang. Tidak semua harus dilakukan persis sama, mungkin bisa dimodifikasi sesuai keterbatasan bahan di daerah lain. Misalnya, daun aromatik diganti dengan varietas lokal yang punya efek menyerupai, atau buah penyatu efek menggunakan jenis lain yang juga kaya asam organik. Intinya, prinsipnya yang dipertahankan, kesejukan, perlindungan, dorongan nafsu makan, penyeimbang suhu, dan penyatu manfaat. Kalau saya cerita ke tetangga, mereka bilang kok kelihatannya rumit, ujar Bu Ratna. Saya tersenyum. Begitu disebut ramuan atau terapi, pasti terbayang ribet. Coba sebut menu 5 bahagia, lebih ramah di telinga. Ia tertawa terbahak, dan saya pikir itu ide bagus. Sebab bahasa yang digunakan bisa memengaruhi niat orang untuk mencoba. Ada juga diskusi menarik dengan salah satu keponakan Bu Ratna, yang dokter muda. Ia tertarik untuk membandingkan tanda vital pasien lansia sebelum dan sesudah menjalankan versi adaptasi dari regime ini. Terutama, ia ingin melihat pengaruhnya terhadap kualitas tidur dan hidrasi, yang menurutnya sering diabaikan dalam pemeriksaan rutin. Tentu saya senang, karena berarti ada jalur penelitian resmi yang bisa memperkuat bukti anekdot yang sudah ada. Di sela semua ini, saya kembali merenung pada perjalanan panjang yang telah kami lalui sejak percakapan telepon panik berbulan-bulan lalu. Ada kepuasan tersendiri melihat seseorang melewati musim yang ia benci, lalu mengakhirinya dengan senyum dan rasa percaya diri. Tapi mungkin yang paling penting, transformasi ini mengajarkan bahwa solusi penunjang hidup tidak harus mahal, rumit, atau penuh teknologi tinggi. Seringkali, ia sudah tersedia di pasar, di kebun, atau bahkan di rak dapur kita. Bu Ratna kini menjadi semacam duta, tidak resmi untuk kebiasaan ini di lingkungannya. Pernah suatu pagi,
Seorang ibu-ibu tetangga memanggil dari pagar, "Bu Ratna, itu yang daun aromatiknya bikin sejuk. Taruhnya berapa lembar?" Ia menjawab sambil mengacungkan jempol. 10 aja, tapi cuci bersih, langsung blender. Kalau kelamaan, nanti kabarnya hilang." Seolah ia kini sudah menjadi instruktur berlisensi. Perubahan sikap ini, menurut saya, justru lebih berharga daripada efek fisiologis semata. Karena begitu seseorang mengambil kepemilikan aktif terhadap kebiasaannya, bukan sekadar mengikuti, maka peluang bertahannya akan jauh lebih besar. Ini berlaku dalam banyak hal, dari pola makan hingga latihan fisik. Saat matahari condong ke barat, kami sepakat untuk mulai menulis panduan sederhana, bukan jurnal ilmiah kaku yang dibagikan gratis ke warga. Isinya, ringkasan 5 bahan, manfaat utama, cara menyiapkan versi cepat dan versi lengkap, serta tips menyesuaikan dosis dengan kondisi tubuh. Saya membayangkan panduan ini akan dilipat di kantong atau ditempel di pintu kulkas. Bisa diintip kapan saja. Menutup percakapan hari itu, Bu Ratna berkata pelan, "Saya rasa musim panas tahun depan akan seperti bertemu teman lama. Tidak menakutkan. Malah saya tunggu." Mendengar itu, saya merasa misi musim ini selesai. Karena pada dasarnya, tujuan saya bukan hanya membuatnya sehat, tetapi mengubah perspektifnya tentang sebuah musim yang dulunya ia benci. Saya pun pamit sambil mengantongi catatan-catatan tambahan untuk riset. Dalam hati, saya tahu cerita ini tidak akan berhenti di sini. Mungkin musim panas mendatang akan memberi kesempatan menguji variasi lain, atau bahkan menambahkan sahabat baru di luar 5 yang asli. Tetapi kisah Bu Ratna akan selalu menjadi contoh pertama, dan mungkin yang paling berkesan, tentang bagaimana pendekatan sederhana dari dapur dan kebun bisa membalikkan cerita hidup seseorang. Saat panduan sederhana, 5 sahabat musim panas akhirnya jadi. Saya merasa seperti seorang chef yang baru selesai menulis buku resep rahasia keluarga. Bu Ratna membacanya sambil terkikik. "Loh, foto saya mau dipasang juga?" Saya menjawab santai. "Tentu, kan kamu bintang utamanya." Ia pura-pura malu, tapi saya tahu ia menikmati sorotan itu. Panduan itu kami cetak di kertas ukuran kecil agar mudah dibawa dan cukup tahan dilipat. Lalu kami bagikan di pertemuan PKK dan posyandu lansia. Responnya beragam. Ada yang langsung ingin mencoba. Ada yang bertanya apakah ini bisa untuk orang yang masih muda. Ada juga yang hanya tersenyum sambil berkata, "Saya lihat dulu Bu Ratna sehat, terus baru ikut." Nah, ini bagian favorit saya, karena memberi ruang bagi mereka untuk menyaksikan bukti nyata sebelum memutuskan. Perubahan yang dibawa 5 sahabat ini tidak hanya akan mengubah satu musim panas bagi Bu Ratna, tapi juga merembes ke komunitas sekitarnya. Anak-anak yang awalnya mengira minuman pagi itu jus aneh nenek, kini meminumnya tanpa harus dibujuk. Para bapak bahkan mulai ikut mencicipi, meski sebagian besar melakukannya di rumah, seolah itu tugas rahasia. Suatu pagi, Bu Ratna memanggil saya ke kebunnya. Ia menunjukkan bedengan kecil, tempat daun aromatiknya tumbuh subur berdampingan dengan sayur lain. Di sudut halaman, ada pot besar berisi tanaman akar pelindung. Sementara deretan pot kecil di terasnya berisi bibit buah asam yang kelak akan jadi bahan penyatu efek. Melihat semua itu, saya merasa program ini telah berakar secara harfiah di rumahnya. Dari sisi hasil, saya mencoba membandingkan catatan vital Bu Ratna sebelum dan sesudah musim panas ini. Tekanan darahnya lebih stabil, berat badannya tidak anjlok seperti sebelumnya. Hidrasi tubuhnya terjaga, terlihat dari warna urinnya yang kembali ke kuning muda sehat. Dan kualitas tidurnya diukur dengan catatan bangun tidur di buku singkatnya jauh membaik. Di salah satu diskusi kecil kami, ia bertanya, "Kalau nanti ada musim panas lebih ekstrem, apa saya perlu bahan lain?"
Saya menjawab dengan berhati-hati. Mungkin kita akan menambahkan atau menukar salah satu bahan kalau kondisinya berubah, tapi prinsipnya tetap sama. Kita menyasar semua sisi. Pendinginan dalam, perlindungan napas, dorongan makan, keseimbangan suhu untuk tidur, dan peningkat semua efek itu. Ia mengangguk, sepertinya merasa aman dengan kepastian bahwa ada rencana cadangan. Saya juga membiarkan Bu Ratna bereksperimen kecil, mengganti buah penyatu efek dengan varietas lokal yang sejenis ketika stok di pasar habis, atau menambah sedikit rempah aroma pada jus pagi untuk variasi rasa. Menariknya, variasi kecil ini tidak mengurangi efek utama, malah membuatnya semakin semangat karena tidak merasa terjebak pada rasa yang itu-itu saja. Momen paling mengharukan dari musim ini datang di akhir, ketika anaknya mengirim pesan singkat, "Guru, terima kasih. Ibu bilang ini musim panas paling membahagiakan dalam hidupnya." Saya duduk lama menatap pesan itu. Rasanya seperti menutup bab panjang dengan titik yang tebal tapi hangat. Saya sering mengatakan kepada murid atau orang yang berkonsultasi dengan saya bahwa kesehatan itu seperti orkestrasi. Setiap alat harus selaras agar musiknya indah. Lampu sorot tidak harus jatuh pada satu alat saja, karena tanpa harmoni, penampilan terasa kosong. 5 sahabat musim panas ini buktinya. Tidak ada yang benar-benar menonjol sendirian, tapi justru kekuatan mereka ada pada kerjasama. Kini, dengan panduan mini di saku, Bu Ratna siap menyambut musim panas berikutnya. Dan saya merasa mendapat bekal cerita dan data untuk berbagi ke lebih banyak orang. Tidak untuk dijadikan gaya hidup eksklusif, melainkan untuk mengingatkan. Sebagian besar solusi ada di sekitar kita. Hanya butuh sedikit ketekunan untuk merangkainya menjadi sistem. Kisah ini tidak berakhir di sini. Seperti musim, ia akan berulang. Dan setiap pengulangan adalah kesempatan memperkuat, menyesuaikan, bahkan mungkin memperluas kelompok sahabat ini. Dan siapa tahu, tahun depan kita punya sahabat keenam yang akan menambah harmoni di orkestra musim panas ini. Hari terakhir sebelum saya menutup catatan musim panas ini, saya kembali duduk bersama Bu Ratna di teras rumahnya. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan singkat siang tadi. Ia menyuguhkan segelas campuran pagi, meski sudah lewat jam sarapan, sebagai tanda hormat pada perjalanan yang telah kami lalui bersama. Rasanya sayang kalau berhenti. "Pak, walaupun sudah tidak sepanas itu, saya tetap ingin minum ini," katanya sambil menyeruput pelan. Saya tersenyum. Kebiasaan yang lahir dari kebutuhan kini berubah menjadi bagian dari gaya hidup. Dan itulah tujuan tersembunyi dari semua ini. Menciptakan pola yang bukan dipaksakan, tetapi dijalani dengan sukarela, bahkan dinikmati. Kualitas hidupnya kini berbeda jauh dibanding awal cerita. Tidur malamnya nyenyak, aktivitas pagi kembali ada, dan ia jarang mengeluh kelelahan. Tidak ada lagi cerita tentang bangun berkeringat di tengah malam atau menolak makan karena panas membuat perut terasa penuh. Di setiap senyumnya, saya melihat kemenangan kecil atas ketidaknyamanan yang dulu pernah mendikte hidupnya. Sebelum saya pamit, ia mengajak saya menengok halaman belakang. Ternyata, ia telah menambah area tanam untuk persiapan musim depan, deretan pot baru, bedengan rapi untuk daun aromatik, dan sudut kecil untuk buah asam penyatu efek. "Kalau semua bahan ada di sini, tinggal ambil. Gampang kan?" ujarnya. Saya mengangguk, kagum pada komitmennya. Refleksi saya sederhana, pengalaman Bu Ratna menjadi cermin yang bisa digunakan orang banyak. Musim panas, dengan segala tantangannya, ternyata bisa dihadapi dengan kombinasi pengetahuan lama dan penyesuaian modern. 5 sahabat musim panas, pendingin alami dari daun, pelindung pernapasan dari akar berpori, penggugah selera makan dari akar getir, penyeimbang suhu tidur dari akar hangat, dan penguat efek dari buah asam. Menjadi sistem yang solid ketika dijalankan dengan cara tepat dan disiplin.
Namun, saya juga mengingatkan bahwa ini bukan pengganti pemeriksaan medis. Setiap orang membawa kondisi tubuh berbeda, dan karenanya hasil pun bisa bergantung pada faktor yang unik bagi masing-masing individu. Pendekatan ini adalah pendamping, bukan satu-satunya jalan. Sebelum saya melangkah pulang, Bu Ratna berkata lembut, "Tolong bagikan ini ke banyak orang. Rasanya tidak adil kalau cuman saya yang tahu rasanya musim panas bisa bersahabat." Kata-kata itu mengendap dalam pikiran saya. Mungkin memang tugas saya adalah menjadi mediator antara cerita sederhana ini dan dunia luar. Malamnya, saya kembali membuka catatan, menandai bagian-bagian kunci perjalanan ini. Titik panik awal, pencarian bahan, uji coba, penyesuaian dosis, hingga lahirnya rutinitas. Sungguh seperti novel, hanya saja tokohnya nyata dan hasil akhirnya bisa dirasakan pada denyut nadi dan napas yang ringan. Saya menulis halaman terakhir. Musim panas bukanlah ujian untuk dihindari, melainkan kesempatan untuk memahami tubuh kita, memperkaya hubungan dengan makanan, dan merayakan kekuatan adaptasi. Dan tentu, 5 sahabat yang setia ini akan selalu hadir sebagai penanda bahwa untuk menghadapi panas, kita tidak selalu harus melawannya. Kadang kita cukup mengajaknya bicara. Selama musim panas yang terik, Bu Ratna mengalami perubahan besar berkat rutinitas 5 sahabat musim panas yang saya susun dari kombinasi pengetahuan tradisional dan riset modern. Daun aromatik berperan sebagai pendingin alami. Akar berpori melindungi sistem pernapasan. Akar getir membangkitkan selera makan. Akar hangat menyeimbangkan suhu tubuh untuk tidur nyenyak. Dan buah asam menyatukan serta memperkuat semua efek tersebut. Rutinitas ini dijalankan konsisten setiap pagi, kecuali akar hangat yang diminum malam hari. Disesuaikan porsi dan cara olahnya untuk menjaga manfaat zat aktif. Perubahan positif terlihat bertahap dari penurunan gejala panas berlebih, kembalinya nafsu makan, tidur malam yang lebih nyenyak, hingga meningkatnya vitalitas dan suasana hati. Keberhasilan ini juga memberi efek sosial. Bu Ratna mulai menanam sendiri bahan-bahan, membagikan tips ke tetangga, bahkan menjadi inspirasi bagi keluarganya. Pendekatan ini tidak menggantikan pemeriksaan atau terapi medis, namun dapat menjadi pendamping alami yang efektif bila dijalankan dengan disiplin dan adaptif. Akhirnya, musim panas bagi Bu Ratna bukan lagi musim yang ditakuti, melainkan fase yang ia nantikan. Cerita ini menjadi bukti bahwa dengan menggabungkan kebijaksanaan lama, pengetahuan ilmiah, dan sedikit kreativitas, kita dapat mengubah tantangan menjadi pengalaman hidup yang berharga. Akhir skrip, selamat malam.